Ibu, public speaking ini mungkin Bapak Ibu udah banyak yang tahu ya, public speaking, oh si orang itu public speakingnya bagus, oh misalnya ada konten kreator, oh si konten kreator A public speakingnya bagus, atau mungkin Bapak A public speakingnya bagus gitu. Jadi sebenarnya public speaking itu apa? Jadi secara sederhana public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum, Bapak Ibu. Nah, secara definisi kita lihat bersama, public speaking ini punya banyak sekali definisi. Tapi di sini kita punya table of content terlebih dahulu ya Bapak Ibu, jadi indikator pembelajaran. Di sini nanti Bapak Ibu diharapkan bisa mengetahui dan mengenal apa itu public speaking, kemudian tujuan dari public speakingnya, jenis-jenis public speaking, metode pada public speaking, kemudian mengetahui atau mengenal namanya glosofobia Bapak Ibu. Apa sih glosofobia? Mungkin Bapak Ibu baru dengar itu ya. Dan cara mengatasinya bagaimana serta tips memulai public speaking. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Nah, secara lengkap Bapak Ibu atau secara pengertian dari American Heritage Dictionary atau Kamus Amerika gitu ya, public speaking itu adalah suatu aksi atau proses penyampaian pembicaraan yang efektif di depan audiens. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu terkait dengan public speaking itu adalah cara kita menyampaikan kepada publik atau cara kita berbicara di depan publik. Itu adalah definisi dari public speaking. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu, mitos dan fakta terkait dari public speaking. Oke, mitos dulu Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah kemampuan bicara itu adalah bakat alami? Kalau menurut Bapak Ibu benar, Bapak Ibu boleh kasih jempol. Tapi kalau menurut Bapak Ibu salah, Bapak Ibu boleh jempolnya diturunin. Oh, betul, banyak yang jempol gitu ya. Kemampuan bicara adalah bakat alami. Itu mitos Bapak Ibu. Faktanya gimana kira-kira? Kita lihat ya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, kemampuan bicara atau public speaking itu bukan bakat Bapak Ibu. Itu adalah keterampilan teknis. Dan itu bisa kita latih. Semua orang punya kesempatan untuk memiliki public speaking yang bagus. Dengan cara apa? Yaitu pengulangan, latihan, memahami materi yang ingin disampaikan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu ada mitos lain di sini. Jika Bapak Ibu merasa gugup atau Bapak Ibu keringetan, artinya Bapak Ibu itu nggak kompeten. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nggak kompeten, Bapak Ibu itu gugup atau berkeringat. Benar nggak kira-kira? Salah gitu ya. Ada yang bilang salah, ada yang benar gitu ya. Kita lihat faktanya Bapak Ibu. Faktanya Bapak Ibu, gugup itu adalah reaksi biologis yang normal. Oke, jadi kalau Bapak Ibu keringetan gitu ya, itu bukan indikasi Bapak Ibu gugup. Bisa jadi memang ada gejala dari tubuhnya Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu keringetan, bisa jadi, atau lagi panas juga keringetan bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Gugupnya juga bukan karena Bapak Ibu nggak bisa bicara, mungkin gugup karena hal lain juga bisa. Jadi rasa gugup itu adalah reaksi biologis yang normal. Oke. Yang terakhir ada mitos juga Bapak Ibu di sini. Pembicara yang baik tidak pernah melakukan kesalahan. Betul nggak Bapak Ibu? Kira-kira public speaker yang baik itu nggak pernah salah. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Betul atau salah? Salah gitu ya. Ada yang lihat salah. Nah, faktanya kita lihat bersama di sini Bapak Ibu, hampir semua pembicara pernah salah. Entah dia lupa materinya, dia lupa salam mungkin ya, atau mungkin lupa juga menyapa audiensnya bisa juga. Yang membedakan adalah bagaimana cara orang tersebut mengatasi permasalahan yang dia temukan saat dia melakukan public speaking tersebut. Jadi ini adalah mitos dan fakta ya Bapak Ibu. Semua fakta ini berdasarkan dari jurnal ya Bapak Ibu, bukan saya yang buat-buat gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita di sini Oke,
Selanjutnya di sini kita akan bersama-sama melihat tujuan dari public speaking itu ada apa saja. Yang pertama, Bapak Ibu, public speaking itu punya 5 tujuan. Nah, tujuan yang pertama, dia itu diharapkan bisa memberikan motivasi. Jadi nantinya diharapkan public speaking yang Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain di depan orang banyak itu bisa membangkitkan semangat mereka, kepercayaan dirinya, dan juga antusiasme membuat si audiens atau partisipan tadi antusias terhadap apa yang Bapak Ibu sampaikan. Contohnya apa di sini kalau Bapak Ibu public speaking memberikan motivasi, misalnya seminar motivasi, boleh ya Bapak Ibu, self development, Bapak Ibu nonton seminar dengan tujuan Bapak Ibu sebelumnya hampir nyerah karena nggak net sales gitu misalnya. Terus Bapak Ibu datang ke morning meeting, kebetulan ada leader yang sedang memberikan materi terkait dengan motivasi dalam berjualan. Itu boleh Bapak Ibu datang, tonton public speaking-nya dari si leader tadi, dengan harapan tadi memberikan motivasi Bapak Ibu, sehingga nanti setelah selesai seminarnya Bapak Ibu ada keinginan, termotivasi untuk mulai prospek pelanggannya lagi. Kemudian di sini public speaking juga bertujuan untuk menyampaikan informasi Bapak Ibu. Jadi di sini informasinya banyak ya Bapak Ibu, mulai dari pengetahuan tentunya, dan juga mungkin tentang fakta-fakta yang ada, penggunaan water purifier dibandingkan galon itu juga boleh Bapak Ibu sampaikan gitu ya, atau edukasi Bapak Ibu melakukan edukasi kepada pelanggannya dalam jumlah yang banyak, entah di corporate, entah mungkin ibu-ibu biasanya suka ada arisan ibu-ibu PKK di depan semua anggota PKK gitu ya, boleh tuh melakukan public speaking. Jadi tujuannya untuk menyampaikan informasi bisa. Kemudian Bapak Ibu, public speaking tujuan yang ketiga adalah mengendalikan situasi. Jadi maksudnya apa? Di sini Bapak Ibu bisa mengambil kendali penuh atas sesuatu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu mengajak mereka untuk mereka itu tidak membeli sesuatu yang berdampak negatif misalnya. Oh, Bapak Ibu itu ngajak timnya atau pelanggannya untuk membeli produk kue, beralih dari penggunaan mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan, kemudian beralih ke water purifier yang lebih sehat, Bapak Ibu. Seperti itu misalnya, yang lebih sehat, lebih ekonomis, lebih memudahkan aktivitas sehari-hari tentunya. Ya, kemudian tujuan dari public speaking yang keempat bisa mempengaruhi audiens di sini, yaitu presentasi penjualan ya Bapak Ibu, ajak audiensnya yang mungkin harusnya dia belinya maunya Neo Plus, Bapak Ibu pengaruhi dia, oh belinya Core aja misalnya. Core ini juga cocok walaupun Bapak Ibu di rumah itu cuman anggota keluarganya 5-6 orang, tapi pakai Core juga cocok. Secara konsumsi daya listriknya juga masih cukup untuk watt listrik rumah Bapak Ibu. Harganya juga nih boleh dilihat apakah cocok atau enggak. Bisa Bapak Ibu pengaruhi ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa upselling juga. Kemudian yang terakhir untuk menghibur. Kok tujuan public speaking bisa untuk menghibur? Jadi namanya adalah edutainment Bapak Ibu, edukasi dan entertainment. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang memberikan edukasi terkait suatu ilmu tapi dengan bawaan di mana mereka juga lebih bawaannya itu lebih casual ya. Jadi mereka menyisipkan beberapa lelucon juga sehingga nanti audiensnya itu akan lebih santai, lebih senang untuk dengerin dan juga nggak kaku kesannya. Jadi itu adalah tujuan dari public speaking. Oke, kemudian Bapak Ibu sekarang kita lihat setelah Bapak Ibu mengetahui tujuannya apa saja. Nah sekarang kita lihat apa aja sih sebenarnya yang termasuk dalam public speaking. Jenis-jenis dari public speaking ini ada apa saja? Oke, jadi di sini public speaking itu luas ya Bapak Ibu, dan secara sederhana tadi saya sampaikan public speaking ini adalah seni berbicara di depan umum, di mana di depan umum ini adalah public gitu ya. Tapi kalau kita bagi-bagi, public speaking ini punya 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama yaitu presentasi. Presentasi ini adalah jenis dari public speaking, di mana presentasi ini adalah bentuk
dari komunikasi yang Bapak Ibu lakukan di depan umum dengan tujuan Bapak Ibu itu menyampaikan sebuah data, sebuah informasi, dan Bapak Ibu punya tujuan dalam melakukan presentasi tersebut. Nah, di sini ciri khasnya saat Bapak Ibu melakukan presentasi, Bapak Ibu biasanya pakai alat bantu, misalnya pakai proyektor. Kemudian mungkin kalau Bapak Ibu mau bawa flip chart itu juga boleh. Jadi kalau presentasi itu pasti selalu ada alat bantu visual. Itu ciri khas dari sebuah presentasi. Entah Bapak Ibu mau bawa handouts-nya juga boleh. Kemudian jenis yang kedua ada namanya pidato. Pidato ini bentuknya adalah berbicara lebih formal Bapak Ibu. Jadi ini adalah aktivitas berbicara yang Bapak Ibu lakukan di depan orang banyak dan sifatnya formal kemudian cenderung kaku. Nah, untuk pidato ini biasanya dia minim interaksi Bapak Ibu karena memang di situ Bapak Ibu itu yang ngomong di depan orang banyak, jarang ada feedback atau tanya jawab. Jadi memang bentuknya formal. Bentuk pidato di sini banyak, biasanya kalau di pemerintahan ya pidato kenegaraan, biasanya Bapak Presiden Prabowo juga suka pidato di depan pejabat-pejabat negara yang lain, atau mungkin pidato yang dilakukan oleh direktur suatu perusahaan, kemudian dia ingin mengumumkan suatu insentif tambahan misalnya untuk perusahaannya, itu juga dia melakukan pidato, jadi sifatnya resmi. Kemudian jenis public speaking yang ketiga ada namanya ceramah Bapak Ibu. Nah kalau ceramah ini memang dia salah satu public speaking karena dilakukan ke orang banyak juga, dan sifatnya ini dia lebih dibilang formal juga enggak Bapak Ibu, dibilang kaku juga enggak, karena itu dia lebih ke instruksional atau pembelajaran. Dimana kalau ceramah ini pasti dia berkaitan dengan keagamaan, mungkin ada nasihat-nasihat, ada yang disampaikan, ada kebaikan-kebaikan yang disampaikan Bapak Ibu. Nah di sini dia nggak terlalu kaku, biasanya nanti si penceramahnya itu akan tanya jawab sama audiensnya juga, jadi memang tidak sekaku pidato. Oke, itu adalah jenis-jenis dari public speaking. Kemudian, Bapak Ibu di sini kita lihat bersama untuk terkait dengan teknik. Apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan saat Bapak Ibu ingin memulai public speaking? Aduh Mbak Rami, saya mau mulai public speaking, tapi saya masih takut bicara di depan umum. Jadi ada 4 teknik yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, keempat teknik ini, salah satunya yang pertama ada namanya manuskrip. Jadi, teknik manuskrip ini adalah Bapak Ibu memanfaatkan kertas kecil ya, Bapak Ibu itu memanfaatkan kertas kecil atau namanya cue card gitu ya, di mana di cue card itu nantinya ada poin-poin dari apa saja yang harus Bapak Ibu sampaikan. Jadi Bapak Ibu seperti baca naskah. Oke. Nah, untuk manuskrip ini boleh Bapak Ibu baca sekaligus langsung Bapak Ibu sampaikan ke publik, atau mungkin Bapak Ibu cuma nyontek sedikit-sedikit itu boleh ya Bapak Ibu. Nah itu ada untuk teknik namanya manuskrip. Kemudian Bapak Ibu setelah manuskrip ada namanya teknik hafalan. Nah public speaking untuk hafalan ini caranya itu dengan Bapak Ibu mengingat kata demi kata sebelum Bapak Ibu nanti menyampaikan ke partisipannya Bapak Ibu, ke audiensnya Bapak Ibu. Contoh untuk hafalan di sini misalnya opening atau sambutan. Misalnya Bapak Ibu diminta nih, oke, Bapak nanti saya minta tolong Bapak opening nih, kita akan ada acara buka bersama untuk organisasi DST. Tolong ya Pak dibantu untuk sambutan dan openingnya. Nah Bapak Ibu bisa hafalan nih untuk apa saja yang ingin Bapak Ibu sampaikan saat sambutan tadi. Karena memang untuk range waktunya juga tidak banyak ya, kata sambutan yang paling mungkin 10-15 menit atau paling lama 30 menit ya, terlalu lama itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu langsung hafalin, oh saya mau dibuka dengan salam dulu, kemudian nanti saya mau ngasih pantun, terus juga saya nanti mau perkenalkan diri saya siapa, saya dari mana, dan harapan saya terhadap berjalannya program ini semoga buka bersamanya sukses gitu misalnya. Itu untuk teknik hafalan.
Kemudian ada teknik namanya extemporer Bapak Ibu. Jadi extemporer ini pidatonya itu terstruktur. Jadi dia itu harus ada persiapan yang matang, di mana nanti Bapak Ibu itu sudah belajar sebelumnya. Bapak Ibu udah tahu nih apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, sampaikan, dimulai dari materinya yang pertama apa, perkenalan dulu, materi yang kedua itu misalnya tentang produk-produknya, materi yang ketiga itu tentang mungkin promonya, baru yang terakhir mungkin tentang kontak personnya ke siapa. Nah, extemporer ini contohnya itu presentasi corporate ya Bapak Ibu ya. Maka tadi saya kasih contohnya itu Bapak Ibu membagi materi-materinya Bapak Ibu tadi. Nah, extemporer ini dia itu harus ada persiapan Bapak Ibu. Jadi itu harus latihan. Dan nantinya Bapak Ibu bisa membuat catatan ringkas. Dan pastinya saat penyampaian itu Bapak Ibu jangan menghafal. Oke, jadi Bapak Ibu itu kan udah punya hands out atau PPT di layar. Nanti boleh nyontek-nyontek dikit kalau memang hafalannya terlupa atau buyar gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada nama tekniknya itu impromptu. Jadi teknik impromptu ini adalah Bapak Ibu melakukan public speaking itu secara spontan, nggak ada persiapan apapun. Nah, impromptu ini sering dilakukan saat kita itu diminta secara tiba-tiba itu misalnya berikan komentar gitu ya. Misalnya Bapak Ibu itu berkunjung ke kantor gitu ya, ke kantor KW, kebetulan kita ada acara di kantor, acaranya Coefficient Fair. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu ditanya, Bapak habis ikut Coefficient Fair, betul, boleh nggak Bapak kasih sarannya Bapak gitu, atau menurut Bapak ini acaranya seperti apa? Jadi benar-benar Bapak Ibu dadakan gitu ya, nggak ada persiapan. Cuman Bapak Ibu bisa berbicara karena tadi sudah mengikuti kegiatannya. Oh iya, tadi saya udah ikut Coefficient Fair, acaranya seru banget, banyak manfaat yang saya dapatkan, saya jadi kenal dengan beberapa teman-teman di sini yang join, saya jadi tahu komisinya berapa aja dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya sifatnya memang dadakan, tapi Bapak Ibu sudah mengikuti acara tersebut. Jadi Bapak Ibu ditanya karena ada sebabnya seperti itu. Oke, nah kemudian Bapak Ibu sekarang kita lihat bersama untuk gambar berikut ini. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada gambar mbak-mbak gitu ya, dia ingin melakukan public speaking atau pidato di depan orang ramai Bapak Ibu. Nah di sini kalau Bapak Ibu lihat dia udah mulai keringetan ya Bapak Ibu, udah mau nangis nih kayaknya. Nah kira-kira Bapak Ibu apakah pernah mengalami hal berikut ini? Yang pertama, Bapak Ibu pernah nggak fokus nggak kira-kira? Pernah nggak Bapak Ibu? Kalau pernah boleh angkat tangannya, pernah nggak fokus? Lupa, tidak fokus, pernah kira-kira saat mau presentasi pernah nggak fokus, pernah gitu ya. Oke. Kemudian di sini apakah Bapak Ibu pernah gemeteran pas mau ngomong di depan umum? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya. Selanjutnya apakah Bapak Ibu pernah gugup atau panik? Pernah kira-kira? Pernah juga, banyak ya Bapak Ibu ya pernahnya ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu kalau mau presentasi di depan umum kira-kira pernah kesulitan bernafas nggak Bapak Ibu? Sesek nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Nggak ya, jangan sampai, pernah juga, ada yang pernah juga sampai sulit bernafas atau sesek nafas gitu ya, pas disuruh bicara di depan. Mungkin Bapak Ibu, dari gejala yang Bapak Ibu hadapi tadi, itu adalah salah satu tanda bahwa Bapak Ibu itu memiliki glossofobia. Jadi glossofobia ini adalah rasa takut dan kecemasan berlebihan saat Bapak Ibu diminta berbicara di depan umum. Nah, kita lihat bersama ya Bapak Ibu secara lebih detail dan kita kenalan sebenarnya glossofobia ini apa. Oke, kita kenalan dengan glossofobia Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu, glossofobia ini adalah rasa takut yang kita alami ataupun cemas yang berlebihan Bapak Ibu saat kita harus berbicara di depan umum. Banyak dari kita yang sadar bahwa kita itu gugup atau mungkin
gemeteran ya Bapak Ibu saat kita bicara di depan audiens kita. Dan ini adalah salah satu fobia Bapak Ibu yang paling umum terjadi. Baik saat nantinya kita presentasi di kantor, di corporate, bahkan mungkin ngobrol berdua sama teman, ada juga yang gugup, ada Bapak Ibu. Nah, menurut National Institute of Mental Health Bapak Ibu, 75% orang memiliki glossophobia atau kecemasan saat berbicara di depan umum. Bahkan lebih dari 45% individu dengan glossophobia melaporkan bahwa ketakutan mereka menghambat pertumbuhan karir. Jadi Bapak Ibu nggak usah sedih karena ada 75% orang yang punya fobia yang sama seperti Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tenang aja. Glossophobia ini bisa hilang, bisa teratasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bersama untuk mengetahui cara mengatasi dari si glossophobia ini. Panjang ya dia ya, glossophobia. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa mempunyai indikasi tadi saat bicara sama orang Bapak Ibu gemeteran, keringetan, gugup, terbata-bata ngomongnya, maka dari itu cara mengatasinya Bapak Ibu bisa memulai dengan persiapan terlebih dahulu. Dan ini nggak instan ya Bapak Ibu, untuk melatih cara berbicara yang baik itu nggak instan. Jadi Bapak Ibu bisa memulai dan melatih cara Bapak Ibu ngomong, cara Bapak Ibu melakukan edukasi, melakukan presentasi terhadap suatu materi tadi, dengan apa? Dengan berlatih berulang-ulang. Diulang terus sebelum nanti Bapak Ibu ngomong dengan kliennya tadi. Bertemu dengan pelanggan potensialnya tadi. Oke, jadi latihan Bapak Ibu. Latihan, kalau Bapak Ibu merasa sudah tenang, baru nanti Bapak Ibu boleh setelah latihan coba langsung praktek ketemu dengan pelanggan A-nya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu bisa menentukan titik nyaman melalui tatapan. Jadi saat kita bicara dengan orang lain, ada beberapa orang yang memang secara template mukanya itu dia tidak terlihat ramah Bapak Ibu. Oke, jadinya Bapak Ibu bisa fokus mencari orang-orang yang mukanya itu terlihat ramah. Contoh, Bapak Ibu harus presentasi di depan timnya cukup banyak. Walaupun Bapak Ibu sudah kenal sama timnya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap deg-degan. Udah sering ketemu tiap hari masih gemeteran. Masih bingung nih mau mulai dari mana ngomongnya. Kebetulan di timnya Bapak Ibu belum kenal secara personal. Jadi ada beberapa yang secara mukanya tuh kayak jutek gitu ya misalnya Bapak Ibu. Nah, biar Bapak Ibu bisa nyaman saat nanti berbicara, boleh Bapak Ibu tatap muka-muka mereka yang memang terlihat ramah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan titik nyaman tadi melalui tatapan, sehingga saat Bapak Ibu melihat dia, oh dia mukanya ramah gitu ya, nggak ibaratnya tidak judging ke Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti membawakan materinya lebih enak lagi. Baru setelah nanti openingnya sudah mengalir, boleh nanti tatap mata-mata yang agak jutek tadi mukanya gitu. Padahal mereka baik kok Bapak Ibu, tenang aja. Cuman kadang mereka kan kita belum kenal, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nanti kalau udah seiring berjalannya waktu, udah sering meeting bareng-bareng, nanti Bapak Ibu udah terlatih, udah nggak glossophobia lagi. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, cara mengatasi glossophobia ini, Bapak Ibu bisa percaya pada kekuatan materinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus yakin bahwa materi yang Bapak Ibu akan sampaikan kepada timnya itu bermanfaat dan penting untuk mereka. Nah, pola pikir yang Bapak Ibu punya tadi akan membantu Bapak Ibu dalam nanti menjelaskan dan mengatasi kegugupannya Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu pede dengan materi yang Bapak Ibu bawakan. Bapak Ibu tahu inti dari materinya secara runut dan menjelaskannya juga secara sistematis, maka dari itu juga akan membantu Bapak Ibu yang tadinya Bapak Ibu merasa saya takut salah gitu ya, saya takut salah, saya takut nggak didengar misalnya. Nantinya akan berubah.
untuk persepsinya Bapak Ibu. Jadi saya ingin bantu tim saya untuk jualan. Saya ingin bantu tim saya untuk bisa prospek gitu. Jadi diubah ya Bapak Ibu, mindsetnya diubah dengan kekuatan materi yang Bapak Ibu miliki tadi. Kemudian di sini cara keempat, cara yang keempat dalam mengatasi glossophobiya, Bapak Ibu bisa memiliki atau membuka sesi presentasinya Bapak Ibu dengan pembukaan yang nyaman. Biasanya kan kalau kita membuka training atau membuka suatu forum presentasi atau pidato kan kita formal ya Bapak Ibu, kayak selamat pagi, selamat siang, perkenalkan saya siapa, saya perwakilan dari mana gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin misalnya pembukaannya itu lebih beda dari yang lain, ingin menarik perhatian, boleh Bapak Ibu mungkin kasih fakta-fakta terlebih dahulu. Atau mungkin Bapak Ibu tanyakan dengan kabarnya hari ini bagaimana. Atau boleh juga Bapak Ibu kasih dia pantun gitu ya Bapak Ibu ya, untuk mencairkan suasana. Kasih cerita singkat atau pertanyaan juga, dikasih pertanyaan dari awal sudah ada respon dua arah gitu ya Bapak Ibu, jadi itu boleh juga Bapak Ibu lakukan. Yang kelima, cara mengatasi glossophobiya, Bapak Ibu bisa melakukan jeda sejenak dan juga membangun kontak mata. Jadi nantinya sebelum Bapak Ibu memulai berbicara, Bapak Ibu boleh banget berhenti. Jadi nggak ngomong terus, tapi Bapak Ibu kasih jeda berhenti. Kemudian Bapak Ibu lihat audiensnya, lakukan kontak mata dengan mereka. Jangan Bapak Ibu saat nanti melakukan presentasi, tapi audiensnya atau timnya nggak dilihat sama sekali, pelanggannya nggak ditatap sama sekali gitu. Jadi Bapak Ibu harus tetap menatap mata mereka, biar ada kontak Bapak Ibu, sehingga tadi kontak mata tadi akan membangun dan mengatasi glossophobiya Bapak Ibu, membangun kedekatannya Bapak Ibu juga. Kemudian yang keenam ya, membangun kedekatan melalui pengalaman. Jadi Bapak Ibu boleh sekali tambahkan pengalaman pribadi di awalnya. Contohnya apa? Memberikan cerita-cerita dari pengalamannya Bapak Ibu yang relate dengan keadaan. Contohnya Bapak Ibu lagi melakukan meeting dengan tim, kemudian Bapak Ibu punya kesulitan. Bapak Ibu boleh sharing kesulitannya Bapak Ibu kepada timnya, sehingga nanti saat timnya itu merasa punya kesulitan yang sama dengan apa yang Bapak Ibu alami, mereka tidak khawatir lagi, mereka udah punya bekal bagaimana cara mengatasinya, atau mungkin mereka juga punya saran juga, sehingga bisa jadi sharing kepada Bapak Ibu, supaya nanti suatu hari nanti saat Bapak Ibu mengalami hal yang sama juga jadi bisa Bapak Ibu terapkan, gitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, kita lihat di sini. Oke. Bagaimana sih cara Bapak Ibu bisa memulai public speaking? Jadi ada sedikit tips Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu perhatikan saat nanti Bapak Ibu sudah mulai menjalankan perannya Bapak Ibu gitu ya. Saat Bapak Ibu menjadi HP, mulai melakukan prospek kepada pelanggan, mulai bicara di depan pelanggan yang kuantitinya banyak gitu ya, atau pelanggan korporat, atau pelanggan individu, tapi harus presentasi di depan keluarganya Bapak Ibu. Nah biar Bapak Ibu nggak gugup, biar Bapak Ibu nanti lebih pede lagi ngomongnya, Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa tips berikut ini. Yang pertama, pasti ya Bapak Ibu itu selalu harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu menguasai materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Jadi materi training di sini Bapak Ibu harus tahu sekali materi edukasinya apa saja, sehingga nanti saat Bapak Ibu akan melakukan presentasi, Bapak Ibu lebih fleksibel saat nanti Bapak Ibu mengkomunikasikan terkait dengan produk yang ingin Bapak Ibu jual. Kemudian jangan lupa, ini selalu diulang-ulang terus, Bapak Ibu praktek secara rutin. Semakin sering Bapak Ibu berlatih, maka semakin mudah buat Bapak Ibu melakukannya. Mungkin pada pertemuan pertama Bapak Ibu masih kaku ya, karena itu
first time ya, Bapak Ibu masih kaku, masih ngomongnya mungkin masih terbata-bata, belum runut, tapi pertemuan kedua bisa jadi akan lebih baik dan akan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu latihan terus. Selanjutnya yang ketiga, gunakan bahasa tubuh dan intonasi yang baik. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, 63% perhatian dan kesan orang lain terbentuk oleh elemen nonverbal. Jadi diperhatikan nih Bapak Ibu bahasa tubuh di sini bagaimana cara Bapak Ibu memanfaatkan semua anggota tubuh yang Bapak Ibu miliki saat Bapak Ibu berbicara biar nanti nggak terlalu monoton saat presentasi. Nggak hanya diam duduk aja, tapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan anggota tubuhnya Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu punya fasilitas seperti katalog juga bisa Bapak Ibu manfaatkan sembari lagi training, tunjukin katalognya gitu ya. Ini Bapak Ibu kita punya produk, ini dia Nobel 2, ini dia Lombok dan sebagainya. Itu boleh sekali ya Bapak Ibu dimanfaatkan. Kemudian perhatikan intonasinya juga, suaranya jangan terlalu kecil Bapak Ibu. Kemudian juga kalau misalnya Bapak Ibu memang harus berbicara di depan orang yang cukup banyak, kalau ada alat bantu seperti mikrofon itu juga boleh dipergunakan ya. Dan selanjutnya pahami audiensnya Bapak Ibu. Menjadikan audiens Bapak Ibu sebagai pusat perhatiannya Bapak Ibu, bukan dirinya Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak sekedar bawa materi trainingnya aja, tapi Bapak Ibu juga melakukan lagi, tapi Bapak Ibu juga melihat audiensnya Bapak Ibu. Jadi audiensnya itu tidak merasa dia dianggurin aja seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus Bapak Ibu ajak komunikasi juga. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi setelah Bapak Ibu menerapkan semua tips yang Bapak Ibu lakukan tadi diterapkan. Setelah itu evaluasi rutin untuk memperbaiki kekurangannya Bapak Ibu ya. Oke. Itu saja Bapak Ibu terkait dengan public speaking. Materinya tidak terlalu banyak. Di sini ada sedikit informasi yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan gitu ya, menjadikan motivasi buat Bapak Ibu, dirinya Bapak Ibu. Jadi menurut Albert Einstein mengatakan bahwa jika Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan secara sederhana, maka Bapak Ibu tidak cukup memahaminya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada suatu konsep atau produk yang memang ribet, ruwet gitu ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu itu nggak bisa jelasin secara sederhana, berarti tandanya memang Bapak Ibu belum paham. Tapi kalau ada suatu konsep yang memang dia sulit, tapi Bapak Ibu bisa mempraktekkan secara sederhana, menjelaskan secara simple gitu, maka Bapak Ibu udah paham atas materi tersebut. Itu informasi itu quotes dari Albert Einstein. Oke, terkait dengan public speaking Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kira-kira?